Halo anak-anak, apa kabarnya? Nah, semoga dalam keadaan tetap sehat dan semangat ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, pembelajaran pada hari ini yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kita membahas tentang gerak dominan senam lantai. Yang A ya. Anak-anak bisa membuka buku fokusnya halaman 7. Posisi statik adalah semua posisi tubuh yang dibuat dalam keadaan bertahan atau diam. Posisi statik dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu bertumpu, menggantung, dan keseimbangan. Anak-anak perhatikan ini gambar yang pertama, yaitu gambar statik bertumpu. Nah, setiap posisi ketika bahu di atas alat. Nah, posisi anak tersebut adalah di atas alat dan ini alatnya ya. Nah, tangan memegang alat, jadi tubuhnya diangkat. Diangkat sehingga menyentuh alat ini. Lalu yang kedua, menggantung. Poros bahu di bawah alat. Nah, poros bahu di bawah alat, jadi tangannya bergantung pada alat, kaki diluruskan ke depan. Lalu yang ketiga, keseimbangan. Menempatkan titik berat tubuh di atas dasar tumpuan. Di sini tangan dan kepala ya bertumpu pada sebuah alat. Di sini alat yang digunakan adalah matras. Nah, ini keseimbangan. Jadi kaki di atas, kepala dan tangan yang menjadi tumpuannya. Kita cek. Berikutnya, contoh gerakan bertumpu. Tumpuan adalah posisi statis stabil yang dilakukan dengan menggunakan tenaga tangan dan lengan. Nah, anak-anak perhatikan di sini tangan ya. Di sini bertumpu pada tangan. Posisi tangan lurus dan posisi badan juga lurus. Sedangkan yang ini bertumpu pada lengan. Bertumpu pada lengan, badannya juga diluruskan ke bawah ya, sejajar dengan bahu. Perbedaan nomor 1 dan nomor 2. Oke, lalu yang B, contoh gerakan menggantung. Gantungan merupakan posisi statis di mana bahu berada di bawah suatu alat. Latihan menggantung dapat mengembangkan kekuatan dan daya tahan pegangan atau grip dalam berbagai posisi yang mungkin dilakukan. Anak-anak bisa perhatikan ya, menggantung di sini. Menggantung bisa anak-anak lakukan dengan alat yang ada. Nah, di sekolah ada alat khusus untuk menggantung ya. Lihat perbedaannya. Lalu yang C, contoh gerakan keseimbangan. Keseimbangan adalah posisi statik yang dilakukan pada daerah tumpuan yang sempit. Gerakan keseimbangan ini macam-macam ya, sedangkan yang ini bertumpu pada bahu atas dan kepala. Kaki diangkat ke atas. Bisa juga kamu bertumpu pada satu tangan, sedangkan badanmu diangkat ke atas. Nah, bisa juga kaki menjadi tumpuannya, seperti gaya pesawat terbang. Bisa juga meniti balok, itu adalah bentuk keseimbangan. Lalu di sini gerakan berpindah atau lokomotor.
Lokomotor merupakan gerakan yang berulang-ulang memindahkan tubuh, anggota tubuh atau gerak tubuh yang menyebabkan tubuh berpindah tempat. Gerakan ini menghasilkan tubuh untuk menggerakkan kontraksi otot yang menggeser titik berat tubuh sehingga menyebabkan kehilangan keseimbangan dan segera mengembalikannya. Gerakan lokomotor dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu 1. Lokomotor pada kedua kaki, misalnya berlari, hop, melompat, skip, berderap, dan gerakan-gerakan tarian. Yang ke B, lokomotor dalam posisi bertumpu, misalnya 1. Gerakan-gerakan lokomotor menirukan gerakan binatang seperti gajah, buaya, dan kepiting. Lalu kedua, gerak lokomotor bertumpu di atas alat senam seperti palang sejajar dan kuda pelana. Ketiga, lokomotor dalam posisi menggantung, misalnya naik tambang, menggantung di palang sejajar sambil bergerak. Itulah gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor ini artinya gerakan yang memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Itu adalah gerakan lokomotor. Sedangkan non-lokomotor adalah gerakan yang bergerak di tempat, tidak berpindah-pindah tempat. Lalu yang ketiga, ini adalah materinya tolakan spring. Tolakan atau spring. Jenis tolakan dibedakan berdasarkan alat pelontar bagian tubuh, yaitu kaki, tangan, atau keduanya. Tolakan menuntut kekuatan yang digabung dengan kecepatan atau biasa disebut power. Tolakan yang dimulai dari lari awalan berlaku langkah berikut. A. Lari dengan kecepatan yang terkontrol. B. Langkah transisi antara lain dan tolakan atau hurdle harus rendah dan cepat. Yang C. Mengikuti kontak pertama yang singkat, pergelangan kaki, lutut, dan persendian panggul memberikan sedikit lekukan untuk menghasilkan tenaga dorongan besar ketika bagian yang bengkok itu diluruskan dengan cepat atau bertenaga. Itu ya, tolakan spring. Nah, di sini di halaman 10 anak-anak bisa memperhatikan tolakan atau spring. Tolakan ke depan. Nah, ini hanya contohnya ya. Tolakan seperti mau terbang gitu, dengan menolak ke depan. Ini hanya contoh ya pada lompat jangkit, jadi hampir sama dengan tolakan ke depan. Nah, dengan kaki yang meluncur ya. Nah, ini tolakan dengan tangan. Ini dari berdiri, tolakan dua kaki diawali dengan lari. Lari lalu kaki diluncurkan ke depan. Nah, bisa perhatikan di halaman 10, dari berdiri, tolakan dua kaki diawali dengan lari. Nah, ini hanya bisa dipraktekkan ya, dipraktekkan dengan sederhana. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa ya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.